Sehat semua ya. Perkenalkan, saya Dwi Kartika, domisili saya di Bogor, jauh-jauh ke Jogja, untuk sedikit mungkin sharing mengenai apa yang sudah saya lakukan, khususnya di dunia nabati atau plant-based atau vegan. Green is the new gold, peluang bisnis lewat inovasi vegan. Saya bisa berdiri di sini sebenarnya suatu yang mungkin ya kebanggaan ya buat saya, karena saya hanya melakukan hal sederhana, hal kecil, yaitu mengajak ibu-ibu UMKM untuk mencoba memproduksi kuliner vegan. Hal sederhana yang saya lakukan di lingkungan saya ternyata bisa membawa saya ke panggung ini. Terima kasih. Kalau kita dengar kata vegan, biasanya apa sih yang terlintas? Sayuran hijau, rebus-rebusan, buah-buahan. Kita mungkin beberapa orang tidak membayangkan bahwa ternyata vegan itu bisa menjadi suatu yang penuh inovasi. Di sini nanti kita akan bahas bersama ya. Saya bercerita dulu sedikit tentang awal perjalanan saya. Dulu saya beberapa tahun lalu memiliki kafe kecil plant-based. Jadi saya tidak menyebut vegan, Green Spot Healthy Food Cafe. Di sini konsep yang saya angkat, saya membuat makanan-makanan turunan dari nabati yang diolah sendiri, tidak menggunakan frozen. Jadi kayak jamur ya kita olah menjadi sesuatu, tempe diolah menjadi sesuatu, bahkan yang viral adalah jengkol. Jengkol betul, kita lihat ya. Saya di sini mengeksplor aneka makanan dari jamur, tempe, dan jengkol. Mungkin biasanya kita lihat jengkol disemur, direndam. Ini saya buat burger, saya bikin steak, saya bahkan bikin cilok jengkol. Dan dari situ yang uniknya kita bisa lihat membawa saya untuk akhirnya banyak diliput oleh media. Ini unikan pertama, ketika pada suatu saat saya kan juga ada satu usaha event organizer. Di sini saya pernah diminta salah satu mall yang sepi, minta tolong dong dibuatkan acara supaya rame. Saya terbesit ide, kenapa nggak saya buat festival jengkol Indonesia. Dan saya kaget banget, jam 6 pagi mall belum buka, parkiran mall penuh. Ibu-ibu itu dari Kerawang, ini lokasi kan di Sentul Bogor, dari Kerawang, Purwakarta, bahkan dari Riau, Malaysia datang untuk festival ini, yang menurut saya di luar ekspektasi, karena bayangan saya hanya bazar-bazar kecil yang didatangi warga sekitar. Ternyata ada satu kekuatan dari promo online, WA group yang di-share sampai viral. Dan yang datang benar-benar bludak, kami kewalahan antrian panjang untuk membeli jengkol. Dan yang datang tuh juga bukan bukan dari kalangan bawah, mereka semua orang keren-keren, tanpa malu-malu pakai kaos I love jengkol. Seru banget deh. Terus saya sampai kita ada foto booth pada pegang I love jengkol, CLBK, JLBK, jengkol lama bersemi kembali. Ada slogan itu yang jadi booming waktu itu, lucu banget. Ini rame, dan dari sini
eh, viral lagi, masuk di media, kalau mau cari ya di Google Festival Jengkol Indonesia Dwi Kartika Fitri, itu muncul banyak berita tentang pengolahan jengkol ini. Ini dari jengkol ya, hal sederhana, hal yang mungkin orang nilai makanan kampungan, deso, ternyata ini efeknya luar biasa. Ini yang saya amazing juga, saya diundang juga dari pagi-pagi Net TV itu dengan Andre, stick jengkol dan burger jengkol, bercerita tentang itu. Terus abis itu banyak lagi undangan dari beberapa stasiun TV, diliput untuk ini Net TV juga, iPop, ini dari media online, Trans 7, TV One. Ini juga demo masak, ini di kafe saya, sampai bosen ya, bukannya sombong ya, itu bolak-balik, Bu boleh nggak kami meliput, Bu boleh nggak kami meliput, itu saya sampai malu, setiap teman saya bilang, ada di TV lagi, masa sih? Bahkan diulang-ulang itu siarannya, sama TV One sama Trans 7, seperti itu. Saya juga sempat mengikuti festival jengkol, ini event yang di Festival Vegan, tapi yang di Jakarta juga, ini dengan Kak Seto membuat burger jengkol dan stick jengkol. Ini viral loh. Nah, dari kita bisa tahu ya, bahan nabati sederhana yang mungkin dianggap sebelah mata bisa menjadi peluang besar bila kita bisa berinovasi. Jadi kita jangan berkecil hati ya, kadang-kadang apa ya, pusing mikir inovasi apa sih. Sebenarnya kita bisa mengangkat dari hal kecil, tapi kita pikirkan apa yang membuat produk itu menjadi sesuatu yang wow, kita kemas supaya menarik. Nah, ini kebetulan juga inovasi produk vegan yang pernah saya buat, dari mayones, tepung bumbu. Saya tuh nggak bisa diem, iseng aja, pokoknya kalau ide keluar tuh harus diwujudin. Suka kadang-kadang kalau anak-anak di rumah udah hafal, wah mama nih lagi punya ide apa nih, langsung deh ini bikin burgernya. Ini juga minim, usahakan dengan minim pengolahan, terus bahan-bahannya usahakan juga tidak banyak tepung, kita bisa pakai ini saya bikin dari jamur dan buah bit, terus ini juga dari tempe dan bayam, terus ini dari jengkol dan kacang merah, itu bisa diolah. Ini juga untuk cookies lebaran itu saya jual cookies, itu juga cookies sehat dan tentunya vegan, pembelinya bukan vegan, umum. Itu yang saya bahagia, di mana kita produksi vegan tapi jangan segmented. Kita membuat produk vegan tapi bisa diterima umum. Emang agak susah, kita harus bikin rasanya itu ya paling nggak mendekatilah kue enak yang dari telur, itu nggak mudah. Terus gimana tekstur cookies supaya ketika pinggiran nggak hancur, gimana supaya tidak keras atau tidak terlalu rapuh, rasanya jangan kayak biasa aja, itu perlu R&D mendalam. Ini inovasi juga granola, itu dari biji-bijian, ada chia seed, ada flaxseed, ada almond, itu diolah, ditambahkan gula. Saya bukan pakai gula, paling biasanya pakai apa? Ini biasanya saya pakai kurma blender, jadinya alami semua ya. Ini granola juga. Granola tadi tuh kita dibikin bentuk jadi granola. Sebenarnya kita aja bahannya itu juga. Sama ini bahannya sama. Cuman ini perlu perekat dengan penambahan tekstur yang lebih melekatkan dibentuk bulat. Ini saya buat dengan sacha inci. Terus juga lemon puding dari soya dengan probiotik. Kebetulan juga saya mengembangkan produk probiotik yang seperti Pak Duta tadi cerita juga ya. Herbal juga. Saya mengembangkan minuman berbasis fermentasi dengan starter kromik. Mungkin tadi yang sesi sebelumnya udah lihat ya. Saya kembangkan juga, itu difermentasi 3 hari menjadi minuman yang sangat cantik
Itu semua dari buah-buahan alami, tanpa kimia, tanpa pewarna, dan manfaatnya seperti tadi dokter Lucia cerita, untuk kesehatan bagus, pencernaan bagus, mikrobioma di tubuh meningkat, imunitasnya. Dan ketika COVID kemarin, pandemi, kami berbagi, dan bukan ke hanya masyarakat yang terkena pandemi, bahkan ke garda depan, ke dokter, ke tenaga perawat, mereka dengan senang hati loh. Ini kami kirim ke rumah sakit RSUD Tegal, yang terus di Jakarta, di Salak, Jakarta Pusat, kami kirim. Mereka dengan senang hati dan merasakan manfaatnya, saturasinya membaik, cepat recovery, yang sesek cepat pulih. Jadi bukan mengobati, tapi meningkatkan imunitas tubuh kita, mengembalikan cepat, itu fungsinya. Satu lagi, ini produk yang mungkin saat ini masih berjalan, sedang saya kembangkan, Sacha Inci. Mungkin ada yang pernah tahu, Sacha Inci itu dari kacang. Kacang dengan omega 3, 6, 9 lebih besar daripada salmon. Kan tadinya kalau vegan, aduh dapat omega dari mana ya? Kalau itu biasa dari salmon, dari ikan-ikanan. Ternyata dari kacang Sacha Inci sudah terbukti lebih besar mengandung omega 3, 6, 9. Dan saya formulasikan dengan plus probiotik. Keunikannya, ketika diuji lab, omega 3, 6, 9 keluar juga DHA, EPA, yang biasanya itu tidak keluar di produk minyak ini. Berarti kemampuan probiotik mengoptimasi dari oil ini adalah meningkatkan kinerjanya sehingga keluar DHA-nya. Karena sampai pabriknya kaget, wah DHA-nya keluar. Kami biasanya uji lab tuh DHA-nya nggak keluar, akan keluar di tubuh setelah mungkin ada proses di tubuh, tergantung apa yang kita makan. Dan ini sudah keluar di produk setelah penambahan probiotik tadi. Jadi di mana kita mengembangkan produk itu berusaha untuk memberikan nilai plus. Kalau minyak Sacha Inci mungkin banyak, plus probiotik itu udah langsung image lebih, nilai jualnya lebih. Kita juga pantas untuk menjual lebih mahal. Itu juga. Ini juga ada bentuk kapsulnya. Kalau ini memang kami masih kami buat di pabrik maklum sistemnya, cuman formulasi dari kita. Karena ini memerlukan alat-alat khusus yang untuk filterisasi dan cold press oil, diolah dingin tidak tanpa pemanasan. Kapsulnya vegan. Ini juga setengah mati. Nyari pokoknya saya maunya vegan. Itu nggak gampang, produsennya, pabriknya susah Bu. Pokoknya saya kalau nggak vegan nggak mau. Akhirnya bisa. Jadi kita yang vegan nggak takut lagi konsumsi vitamin gitu loh. Dan juga ada kacang panggangnya. Kalau ini kacang, dan ini pun unik banget. Rasanya getir. Sulit banget mendapatkan rasa yang enak, gak kayak almond atau mede yang dengan mudah rasanya didapat. Kalau ini saya juga menggunakan lagi promix tadi sebagai rendaman, berikut tambah garam supaya hilang getirnya. Kalau enggak itu getir, dan ini bisa seperti ada efek zat tanin, mungkin dokter Lucia tahu ya, itu bisa kayak kita mabuk, mual. Itu ada dalam kandungannya kalau masih belum terlalu matang. Jadi ada suhu tertentu, cara pengolahan tertentu baru bisa didapatkan rasa yang bisa diterima. Kita kan pengen produk kita selain sehat juga enak di lidah, karena percuma sehat tapi kita makannya susah kan juga nggak enak, kan susah gitu. Ini juga saya waktu itu buat juga cookies dari Sacha ini, jadi mengembangkan produk ini. Dan saya tidak hanya berpikir sebagai produsen, saya pun mengembangkan perkebunannya. Saya membina petani muda di Jonggol untuk menanam ini, supaya kelak mungkin saya bisa membina juga UMKM di sana untuk bisa membuat produk ini turunannya yang mudah. Kan sebenarnya nggak harus pabrik ya, banyak produk bisa dibuat jadi kue, jadi apa dari kacang ini.
gitu. Terus kita tahu ya, mengapa sih vegan semakin booming? Sekarang itu orang makin sadar kesehatan, peduli lingkungan, terus udah mulai teknologi inovasi kuliner makin maju. Kita bisa lihat grafiknya. Di sini peningkatan penjualan untuk produk nabati. Ini berdasarkan data ya. Kita sudah lihat di pasaran. Sekarang udah ada tadi Green Rebel, kejunya enak banget. Kok bisanya keju dibuat rasa seenak ini, mirip dengan keju asli? Itu dengan teknologi tentunya. Terus sekarang juga tidak susah mendapatkan kopi-kopi dengan plant based. Kita bisa minta varian terbuat dari outside, seperti ada di Point Coffee, kopi kenangan, Starbucks. Itu kita udah bisa mendapatkan versi plant based-nya. Itu berarti menunjukkan bahwa sesuatu dibuat itu karena permintaan. Berarti permintaan meningkat. Sekarang kan kita, dulu saya susah banget kalau minum kopi enak, masa kopi hitam sih sampai mabok gitu. Sekarang saya kopi kenangan bisa pesen, Starbucks bisa pesen. Kalau meeting-meeting nggak cuma minum kopi hitam. Sekarang udah mulai bisa varian-varian yang enak. Juga bisa diolah lainnya ya, ada pizza. Ini pasarnya terus meningkat, kita bisa lihat dari 2021 sampai perkiraan sampai 2030. Ini berdasarkan data Vegan Food Market. Ini vegan di Indonesia. 77% masyarakat familiar dengan istilah vegetarian, pada tahu vegetarian itu apa. Tapi hanya sekitar 35% yang benar-benar memahami gaya hidup ini. Sekitar 11% populasi tetap menjalani gaya hidup vegetarian, sementara 45% yang belum mencoba mengaku tertarik. Jadi sebenarnya teman-teman saya juga pada pengen vegan, cuman aduh susah ya, godaan daging enak banget. Nah, ternyata kepengen tapi belum sanggup gitu ya. Itu ada. Alasan paling populer mereka tarik adalah ingin hidup lebih sehat. Kita bisa konsumsi daging non kolesterol, kita bisa lebih sehat, terus kita bisa ngolah jamur yang memiliki vitamin juga, nutrisi yang baik, seperti itu. Nah, ini pada intinya adalah gerakan MKM Go Vegan. Kita selama ini tahunya kalau namanya makanan vegan itu mahal, terus didapatnya susah. Saya kepikiran ya, kadang-kadang apalagi saya di Bogor, Kabupaten Bogor yang jauh dari resto vegan. Kota-kota besar mah lebih gampang ya, kita order GoFood ada, saya susah. Terus saya iseng tanyain teman-teman UMKM ibu-ibu, Bu, bisa nggak sih bikin pastelnya vegan? Emang gimana Bu? Tanpa telur, terus margarinnya pakai Forvita, terus jangan ada daging-dagingnya. Oh bisa, katanya gitu, dibuatkan, dan ternyata enak. Sambal juga saya bilang, bisa nggak bikin sambal tanpa perasa yang ini? Bisa, kayak gitu. Jadi banyak produk yang akhirnya diadaptasi dari produk non vegan menjadi vegan, dan itu dilakukan oleh ibu-ibu sekitar kita, sederhana, dan itu bisa dilakukan. Ini kebetulan ada tetangga-tetangga saya, ada teman-teman juga, Ibu Sudaryati yang biasa bikin makanan kayak di jalan pasar gitu. Sudah beberapa produknya emang udah vegan, tapi ada beberapa yang kayak DP-nya masih pakai telur misalnya. Bisa nggak bikin pakai telur? Saya coba ya Bu, ternyata bisa dan enak gitu ya. Terus Ibu Eka ini empek-empeknya katanya enak. Saya tantang, Bu bisa nggak bikin pakai rumput laut? Ya udah saya coba deh. Ternyata enak. Terus ini juga Bu Napsya sambal. Biasanya dia pakai sambal teri, sambal ini. Bu bikin sambal yang vegan dong, bisa dan enak. Ini contoh-contoh. Ibu Susanti juga bisa bikin pizza, bisa roti, piscol tanpa telur, enak. Terus ini kalau ini Bu Siti Ucum ini juga bikin minuman, kalau itu minuman telang, itu emang sudah vegan. Terus ada empon-empon. Jadi saya, ayo Bu, kita nanti kumpulkan, barangkali saya bisa bantu pasarkan. Saya hanya bisa pasarkan produk vegan, kalau non vegan saya nggak bisa. Terus ini juga kalau Ibu Santi Lubis ini kebetulan beliau juga dalam kondisi berat perekonomiannya, mau nggak
Saya tantang bikin ikaku yang dari kulit tahu kembang tahu itu dengan nori. Saya kasih resepnya, dia coba, iya enak ya Bu, emang enak. Dan ternyata begitu jadi, nggak pakai revisi berapa kali, udah langsung berhasil. Jadi kan sebenarnya itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Ini juga Ibu Cindy, kebetulan dia produsen makanan oleh-oleh. Ternyata banyak produk juga yang udah vegan, tanpa disadari gitu ya. Ini persyaratannya tadi semuanya harus vegan. Ini saya membina mereka bukan sekadar membina untuk ini ya, juga brandingnya. Kebetulan saya bisa desain, saya bantu bikin stikernya, saya bikin promonya, flyernya, dan penjualannya meningkat juga. Ini ada before afternya seperti ini. Pempek yang tadi tanpa branding, jadi ada brandingnya, semua dengan branding, jadi menarik. Pohon-pohon pun tadinya polos, terus dikasih branding, semua jadi lebih menarik. Transformasi nyata ya. Mungkin bisa diputar video ya. Perkenalkan, saya Cindy, produsen 19 Banyumas dan anak-anak nanti silakan saya nanti dari ternyata rasanya bisa diterima konsumen. Awalnya itu saya karena selama ini mungkin di stop dulu Kak, biar nggak terlalu panjang videonya, di stop aja. Baik, itu kurang lebih seperti itu. Jadi mereka rata-rata tuh ditantang dulu, ketika dicoba bisa, dan ini inovasinya bisa diterima oleh umum, tidak hanya orang vegan. Udah. Ini brandingnya, tadinya juga kami bantu juga linkkan untuk bisa halal, PRT, itu penting ya, sebagai legalitas dari produk. Jadi di sini juga saya berdiri di sini, salah satunya juga ingin mengajak teman-teman semua. Di sini banyak anak muda yang saya yakin kreatif, lebih kreatif mungkin dari ibu-ibu. Apa yang kita suka atau kita makan, kita bisa buat produknya
dikembangkan, nggak hanya di dapur sendiri. Biasanya orang vegan itu rata bisa masak karena kita biasa membuat sendiri. Nah, itu bagaimana diciptakan untuk bisa dipasarkan seperti itu. Dan kalau mau, kita nanti akan di akhir acara mungkin ada grup untuk bergabung, siapa aja yang memang berminat untuk mengembangkan produk vegan, baik yang belum punya produk atau sudah punya produk tapi belum vegan, atau yang sudah vegan tapi masih bingung ini mau gimana gitu ya. Ini akan dibantu brandingnya, legalitas, pemasaran. Kita bantu juga mungkin nanti ada cooking class online gitu. Terus riset resep bahannya. Jadi ini kita di sini akan mengajak kolaborasi. Kebetulan saya juga bersama Ibu Kopi, beliau penggerak UMKM di Jogja. Harapan kami kita bisa kolaborasi bersama-sama mengembangkan usaha-usaha kecil di sini supaya vegan itu nggak terkesan mahal terus. Bisa risol 2000-an, 2500 sudah bisa kita dapatkan, nggak harus risol harga 8.000, 10.000 seperti itu ya. Nih kalau itu boleh nanti di scan barcode-nya bagi yang ingin bergabung, atau bisa hubungin kontak kami. Nanti mungkin di panitia bisa juga bantu share ya, nanti mungkin di lingkungan mungkin ada tetangganya, saudaranya yang pintar masak, atau keluarganya, mamahnya yang jago masak tapi masih malu-malu jualan, itu ayo. Atau anaknya yang masak, yang ngembangin deh, yang mamahnya juga nggak apa-apa. Ini muda-muda gini sebenarnya lebih potensi mengembangkan ya. Bisa join ya. Oke, segitu aja. Green is the new gold. Terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat saya sampaikan.